Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bukunya sudah habis? Masih ada? Fauzan belum dapat. Sudah dapat? Sudah? Hah? Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badir hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan kita malam hari ini kita sampai pada pembahasan An-Naqidu As-Sabi', pembatal keislaman yang ketujuh, halaman 39 dari buku panduan. Qala al-muallif rahimahullah, penulis berkata, As-Sabi', pembatal yang ketujuh, as-sihru, yaitu as-sihir, wa minhu as-sarfu wal atf. Di antara bentuk sihir adalah as-sarf, yaitu memalingkan hati seseorang dari dari suka menjadi tidak suka. Sedangkan al-atf kebalikannya, ya, memalingkan hati seseorang dari tidak suka menjadi suka. Ini diantara jenis sihir. Bukan sihir itu cuma dua ini tok, enggak. Ya, tapi ada kata-kata wa minhu. Min di situ artinya litaba'id. Artinya min ba'di as-sihr. Ya, diantara sebagian sihir adalah yaitu sihir yang berupa memalingkan hati seseorang dari suka menjadi tidak suka atau dari tidak suka menjadi suka. Kedawan loh, bahasa gini apa? Hah? Pelet. Pelet bukan makanan ikan ya. Faman fa'alahu, barang siapa yang melakukannya, melakukan apa berarti di sini? Sihir. Au radiya bihi, atau ridho dengannya, yaitu ridho dengan sihir, meskipun dia nggak melakukan sihir, tapi dia itu ridho dengan perbuatan sihir itu, maka kafaro, dia kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah mereka berdua mengajarkan sihir kepada seseorang sampai mereka berdua mengatakan kepada orang yang mau belajar sihir itu, sesungguhnya kami ini adalah fitnah. Apa fitnah di sini artinya? Ujian.
Ya, sesungguhnya kami ini adalah ujian. Fala takfur, maka jangan kalian kufur kepada Allah dengan kalian belajar sihir. Siapa di sini mereka berdua? Harut dan Marut. Ya, ini kisahnya terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah mengatakan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara bi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ya. Baik, kita lanjutkan kata. Oh, sudah selesai. Itu tadi dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekarang kita baca syarah dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Qauluhu as-sabi', ucapan beliau yaitu as-sabi' yang ketujuh, ai an-naqidu as-sabi', pembatal yang ketujuh, min nawaqidil Islam, dari pembatal-pembatal keislaman. Qauluhu as-sihr, adapun ucapan penulis tadi yaitu as-sihr, maknanya adalah wa huwa uqadun wa nafathun. Sihir itu bisa berupa tali-tali atau tiupan-tiupan. Ya. Apa dalilnya? Sihir berupa tali-tali, ikatan tali atau tiupan-tiupan. Wa min syarri nafathat fil uqad, dan aku berlindung kepada Allah dari kejelekan an-nafathat, yaitu wanita-wanita yang meniup, fil uqad, pada ikatan-ikatan tali, yaitu ketika mereka melakukan praktek-praktek sihir. Dikatakan an-nafathat dalam bentuk jamak muannats, perempuan, karena memang yang masyhur penyihir-penyihir itu wanita. Makanya di bahasa kita juga dikenal nenek ada. Loh iya, coba ya, nenek sihir. Kalau kakek sihir kayaknya jarang. Ada, cuman disebutkan dalam bentuk jamak perempuan an-nafathat, karena memang kebanyakan yang melakukan praktek sihir ini adalah wanita-wanita. Karena nenek lampir, ya. Karena sihirnya perempuan ini jahat. Ya, kuat sihirnya perempuan ini. Ya, berbeda dengan sihirnya laki-laki. Karena kalau laki-laki ini masih terkadang ada mikir dhisik ngono lho ning sihir. Mau nyihir itu mikir dulu. Tapi kalau perempuan enggak, totalitas sihirnya. Ya. Baik. Maka sihir itu uqadun wa nafathun fi tilkal uqad, yaitu ikatan, tiupan di tali-tali. Wasilatun, dan adanya hubungan, wartibatun, dan keterkaitan, bisyayatin, dengan setan-setan. Wa taqarrubun minas sahiri lahum, dan ada bentuk taqarrub dari tukang sihir itu kepada setan-setan tersebut. Jadi setan-setan penyihir-penyihir itu, mereka tidak bisa melakukan sihir kecuali dengan cara melakukan keterkaitan, hubungan, MOU, dengan mereka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada setan-setan. Dan setan-setan tidak akan mau membantu para tukang sihir kecuali dengan perbuatan apa? Syirik. Ya, nggak mungkin para jin-jin itu mau membantu dukun-dukun dengan amal-amal soleh, ya, yang rajin baca Quran, yang rajin sholat malam, yang rajin bersedekah. Tidak mungkin. Pasti syarat-syaratnya adalah berupa kesyirikan. Di antaranya apa? Menyembelih, ya, minta sesembelihan. Ya, makanya praktek-praktek sihir ini diantara syaratnya, apa bahasa kita, maharnya, yaitu pakai sesembelihan, entah ayam atau kerbau atau kambing, apapun itu. Intinya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada jin tersebut. Ya, jinnya nggak butuh makanan-makanan ayam, nggak butuh binatang yang disembelih, tapi yang diinginkan sama jin tersebut adalah kesyirikan yang dilakukan oleh manusia itu. Nah,
wa kufrun bi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Dan penyihir, tukang sihir itu harus kufur terhadap kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Walahu haqiqatun, dan sihir itu ada hakikatnya. Ya, sihir itu hakiki, benar. Wa huwa yadurru wa yu'dhi. Sihir itu bisa memberikan mudarat kepada seseorang dan bisa memberikan gangguan kepada yang disihir. Walahu ta'thir, sihir itu ada dampak pengaruhnya. Ma qad yuqtal wa minhu ma qad yumrad. Di antara dampak dari sihir itu ada yang sampai terbunuh dan ada yang cuman apa? Sakit. Tapi di sini wallahu a'lam, beliau hanya menyebutkan satu jenis sihir saja, yaitu as-sihru al-haqiqi, sihir yang hakiki. Padahal sihir itu ada dua jenis, ada sihir hakiki dan ada sihir apa? Takhyili. Ya, sihir hakiki dan sihir takhyili. Sihir hakiki adalah sihir yang benar-benar memberikan dampak secara hakiki kepada yang tersihir, entah tadi dengan terbunuh, atau yang tersihir itu bisa sakit, bukan buju-bujuan, bukan, benar-benar bisa memberikan dampak. Wa minhu ma qad yufarraq bainal mar'i wa zawji. Dan di antara dampak atau pengaruh dari sihir yang hakiki itu adalah, yaitu bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Ya, di antara dalilnya Allah subhanahu, Allah berfirman dalam lanjutan ayat tadi, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka manusia-manusia itu mereka belajar sihir dari malaikat Harut dan Marut itu. Padahal sudah diperingatkan, jangan kalian belajar sihir, awas, jangan kalian kufur kepada Allah dengan belajar sihir. Tapi mokong, mereka tetap belajar sihir. Apa sihirnya? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Sihir yang bisa memisahkan, menceraikan antara suami dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan perlu diketahui, sihir itu tidak akan bisa mencelakakan seseorang yang disihir kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kembalinya nanti orang itu kena sihir atau tidak itu bukan dari kuatnya ya, jinnya itu. Karena namanya jin itu kan berjenjang-jenjang, ada kelas-kelasnya. Ada jin yang memang istilahnya sing kelas kakap. Ya, ada jin yang kelas kakap. Nah, ada orang yang mau disihir tapi ternyata dia ini punya bantuan dari jin, tapi jinnya kelas teri. Ya. Maka jin yang kelas kakap ini bisa memberikan mudarat kepada manusia yang tadi katanya punya MOU dengan jin kelas teri. Tapi semua kemudaratan itu tetap dengan kehendak siapa? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dengan kehendak Allah. Sebagaimana orang tidak akan bisa mencelakakan kita kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Ini pernah disampaikan Nabi kepada sahabat siapa? Abdullah bin Abbas. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, sesungguhnya seandainya semua manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan kepadamu. Dan seandainya mereka semua bersatu padu untuk memberikan kemudaratan kepadamu, mereka nggak akan bisa memberikan kemudaratan kepadamu kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan atasmu. Jadi seandainya semua tukang sihir bersatu padu untuk memberikan kemudaratan, memberikan sihir kepada seseorang, namun kalau Allah tidak mentakdirkannya, kena nggak sihirnya? Tidak akan kena. Ya, maka semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kenapa di sini disebutkan sihir bisa memisahkan antara suami dengan istri? Bukan berarti namanya sihir itu cuma berkaitan dengan rumah tangga saja, tidak. Macam-macam, ada sihir yang berkaitan dengan ekonomi atau dunia bisnis, di mana kompetitornya disihir supaya nggak laku, dan itu terjadi. Ada kawan kita bilang bahwasanya dia itu dulu sering didatangi oleh langganan dia, mau kulak busana muslim sama dia. Langganannya ini dari luar kota, kalau kulak itu mesti sama dia. Tapi beberapa bulan itu ternyata dia nggak pernah datang lagi. Mungkin ada salah muamalah, maka kemudian ditelepon, ditanya, gimana kabarnya, kok nggak pernah kulak lagi di tempat saya, apa saya punya salah? Ternyata kata orangnya ini, loh, saya tuh sering ke tokonya sampean, tapi tokonya sampean nggak pernah buka. Maka kata teman saya, enggak, toko saya buka terus, nggak pernah buka. Iya, tokonya sampean tutup terus, dia bilang gitu. Maka ini wallahu a'lam, bisa jadi ada orang atau kompetitor yang tidak suka sehingga disihir. Itu bisa memberikan dampak. Memang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah, namun itu hakiki, benar-benar bisa terjadi demikian. Harus kita tetapkan hal itu. Maka ada sihir dari berbagai macam sektor, dari berbagai macam jenis. Nah, di sini sihir yang bisa memisahkan antara suami dengan istri. Kenapa demikian? Karena di antara hal yang disukai oleh iblis adalah perceraian. Di antara hal yang paling dicintai, salah satu hal yang dicintai oleh iblis adalah perceraian. Sebagaimana datang dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, Inna iblis yadha'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Fayab'atsu saroyahu, maka dari situlah dia utus anak buahnya untuk menyesatkan manusia. Kemudian ada anak buahnya yang datang kepada iblis, laporan. Dia mengatakan, fa'altu kadza wa kadza. Wahai iblis, saya baru melakukan ini dan ini. Kata iblis, ma fa'alta syai'an, enggak, kau belum melakukan apa-apa. Kemudian datang lagi seseorang datang lagi sesetan, laporan kepada iblis bahwasanya qad farraqtu bainal mar'i wa zawji. Aku telah memisahkan antara suami dan istri. Maka dia mengatakan, ni'ma anta, sungguh kau adalah setan yang terbaik. Dipuji sama iblis. Maka diantara hal yang merupakan program utama iblis selain menyesatkan manusia dari jalan Allah, membuat manusia keluar dari jalan Allah, kufur, syirik dan yang lainnya, salah satu programnya adalah memisahkan antara suami dan istri. Dan terkadang kita merasakan demikian. Seorang tatkala dahulu dia tidak dalam kondisi menikah, maka ada dorongan dari syaitan untuk kita ini dibuat semakin cinta, semakin senang, semakin ya kan? Tidak ada ikatan perkawinan, tapi kita ini dibikin mabuk cinta luar biasa kepada seorang wanita. Manakala kemudian berhasil menikahi wanita tersebut, maka dibikin oleh syaitan seakan-akan kita ini nggak suka lagi dengan istri, padahal dulu menggebu-gebu luar biasa, supaya kita jatuh dalam perbuatan zina. Sedangkan ketika sudah menikah, sudah halal, supaya kita berpisah dari istri itu. Naudzubillah. Itu sihir yang pertama, sihir hakiki. Sihir yang kedua namanya sihir takhyili. Nah, sihir takhyili ini itu hanya sebatas dihayalkan. Dia tidak ada hakikatnya, ya, diilusikan. Ini diantaranya sihirnya siapa? Tuh, bukan Fir'aun, ya, para penyihirnya Fir'aun, tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Ya, Allah sebutkan yukhayyaluna ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dihayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya seakan-akan tongkat yang mereka lemparkan, tali yang mereka lemparkan itu dihayalkan, diilusikan seakan-akan hidup. Ya, padahal hakikatnya tidak hidup, tapi diilusikan. Ya, tidak tahu, ada trik-triknya.
Jadi orang itu ngelihat, oh iya ya, iso urip temenan ini. Kalau di zaman sekarang pakai efek apa namanya? Bukan AI. Ada kok efek-efek tertentu itu sehingga ada ilusi optik seakan-akan benda itu hidup. Ya kayak contoh misalnya ya, saya enggak bukan. Ini ada dulu eksperimen apa? Kalau bolpen dimasukkan air itu, bukan bolpen, ada tulisan kalau dimasukkan air itu terbalik nanti jadinya. Ya ada kertas, ada tanda panah ke kanan, tapi kalau dimasukkan air jadi tanda panah ke kiri. Nah itu kan kalau orang nggak tahu, seakan-akan apa? Oh iya, sangar gitu ya. Iya. Tadi tanda panahnya ke kanan, tapi dimasukkan air jadi ke kiri. Wah ini berarti ada, iya. Padahal ya kalau dalam ilmu bisa dipelajari gitu loh. Dan atau tukang-tukang sulap lah yang selama ini kita lihat, mereka ini kebanyakan memainkan trik-trik suratul yad, kecepatan tangan. Ya, di mana mereka melatih tangan mereka dengan cepat sehingga seakan-akan apa yang kita lihat itu tidak sebagaimana hakikatnya. Ya, nggak tahu, anak bisa mempraktekannya. Tapi intinya itu bukan sihir yang hakiki. Tapi itu sihir yang takhyil. Ya, ada apa? Ini kertas bisa terbang. Ya, kemudian diputar-putar tangannya seakan-akan tidak ada benangnya. Padahal itu ada triknya semuanya. Ya, semua ada triknya. Kita nggak tahu triknya bagaimana. Tapi ada orang-orang yang mencoba untuk membongkar triknya. Kan gitu kan biasanya kan. Ada istilahnya video khusus yang memang tujuannya membongkar trik-trik sulap tersebut. Dibongkar sama dia trik-triknya. Padahal triknya sederhana, cuman kita nggak kepikiran. Oh iya, ternyata triknya kayak gitu. Oh ternyata triknya kayak gitu. Ya. Nah ini namanya sihir takhyili. Nah kalau sihir takhyili ini maka tidak dihukumi kufur. Ya kenapa di sini disebutkan hakiki? Karena yang dibahas di sini adalah yang bisa menyebabkan pembatal keislaman. Adapun sihir takhyili maka itu hukumnya sebatas maksiat. Ya, haram hukumnya, tetap nggak boleh. Jangan dianggap terus bukan syirik, bukan kufur berarti boleh. Enggak, tetap nggak boleh. Karena selain itu tasyabuh dengan orang-orang kafir, itu juga ada unsur kidib, ya dusta, menampilkan seolah-olah dia punya kekuatan ini, padahal seakan-akan padahal hakikatnya tidak ada kekuatan yang dia miliki. Dulu zaman kecil itu biar kita itu ditakuti ya sama teman-teman yang lain, maka saya mempraktekkan diri seolah-olah punya tenaga dalam. Ini sudah janjian sama teman saya, nanti kalau tak gini kan tiba iya apa cara arek wedi ambek aku ya, kalau enggak nurut sama aku nanti tak kasih tenaga dalam dia itu. Akhirnya dipraktekkan, wah arek-arek percaya kabeh. Akhirnya apa? Dia dengan kekuatan yang tipu-tipuan tadi itu, dia bisa menundukkan teman-temannya, sehingga teman-temannya itu segen sama dia. Nah zaman sekarang kan ada orang-orang kayak gitu kan, bukan arek-arek, bukan anak-anak kecil ya, tapi orang-orang dewasa berbalut agama, menampilkan seakan-akan dia punya kekuatan ini, punya kekuatan dalam ini. Ya, padahal ya tim-timnya sendiri yang menampilkan seolah-olah dia ini punya kekuatan. Tujuannya apa? Untuk supaya dia ini mendapatkan penghormatan dari orang-orang, mendapatkan kepercayaan dari orang-orang, ya. Atau supaya orang-orang berobat sama dia. Ditampilkan ada pasien yang dulunya lumpuh, ya, kemudian diusap-usap kakinya, iso ngadeg orang-orang. Wah, akhirnya rame, tempat prakteknya rame, banyak yang percaya gitu. Padahal koncoi dewe ya. Maka ini hukumnya kidib, dusta, haram. Adapun yang pertama sihir hakiki maka itu kufur. Kenapa? Karena di situ ada ta'awun dengan syaitan, ada unsur kerjasama dengan syaitan, dan kerjasama dengan syaitan ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, fayaqa'u bisababihi anwa'un minal mudarat min mautin au furqatin au qatlin au ghairi dhalik.
Maka dengan sebab sihir itulah, ya, makanya bukan sihir itu yang membunuh, tapi dengan sebab. Kenapa kita katakan dengan sebab? Karena tetap nanti dengan kehendak siapa? Kehendak Allah, dengan segala hikmahnya. Jangan antum suudzon sama Allah. Allah kok berarti kok mensupport sihir, ya kan? Harusnya kalau memang Allah itu nggak ridho dengan sihir, harusnya jangan ditakdirkan sihir itu ada. Tidak, Allah mentakdirkan keburukan karena apa? Karena hikmah di balik itu. Ya, Allah mentakdirkan keburukan bukan Allah mencintai keburukan itu, tidak, tapi ada hikmah di balik itu. Di antara hikmahnya, kata para ulama, yaitu agar kita senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa kita minta perlindungan kepada Allah dari sihir dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, agar kita senantiasa membasahi lisan kita dengan zikir. Ya, itu diantara hikmahnya. Ada hikmah-hikmah yang lain, ada. Ya, tapi jangan dipahami Allah mentakdirkan sihir berarti Allah meridhoi sihir itu, tidak. Maka dengan sebab sihir itulah banyak macam-macam kemudaratan terjadi. Ya, manusia tertimpa kemudaratan dari kematian atau perceraian, ya, atau pembunuhan atau sakit dengan sebab sihir itu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Kata Allah, dan tidaklah mereka tukang-tukang sihir itu bisa memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seseorang kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annal amra kullahu biyadillahi jalla wa ala. Karena segala sesuatu, segala urusan, semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti pengobatan. Antum apakah meyakini bahwasanya antum sembuh karena dokter yang menyembuhkan? Hah? Apa itu keyakinan Anda? Atau obat ini yang menyembuhkan saya? Kalau itu keyakinan Anda, naudzubillah, syirik. Terus gimana Ustaz? Saya memang kemarin-kemarin sakit, gak waras-waras, tapi begitu ke dokter ini waras. Masa kita nggak boleh mengatakan saya sembuh? Ya, gara-gara atau saya sembuh atau dokter inilah yang menyembuhkan saya? Masa nggak boleh? Karena faktanya yang di lapangan kan gitu, apa maksudnya ya? Ngerti tidak? Jadi ini orang sudah 10 hari bahkan 1 bulan loro gak waras-waras. Sudah berbagai macam ya usaha dia lakukan tetap gak waras-waras, gak sembuh-sembuh. Begitu ditunjukkan kok ke dokter sana, itu pinter dokternya, bagus dia itu. Begitu ke dokter itu dikasih resep, diombe langsung waras. Kan faktanya gitu. Masa nggak boleh kita katakan dokter ini yang menyembuhkan saya? Nggak boleh. Karena tidaklah kau sembuh kecuali dengan izin siapa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Mau dokternya itu pinter, mau dokternya goblok, ya, bahkan semua dokter yang pinter dikumpulkan jadi satu untuk menyembuhkan engkau, tetap tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dokter itu tak boleh kita katakan sebagai penyembuh, tapi dia itu adalah sebab, ya, dia itu hanya sebab saja. Namanya sebab, nggak harus mendapatkan akibatnya, betul kan? Namanya sebab, apa harus mendapatkan akibatnya? Nggak mesti juga. Kita ini kan kerja, ya kan, banting keringat meres tulang, ya, saking kerasnya kerjanya itu kan, ya, itu sebab. Akibat yang kita inginkan apa? Uang, kaya raya. Ya, tapi apakah semua yang kerja keras kaya raya? Enggak juga. Ya, semua dengan izin dari Allah. Namun bukan berarti kemudian kita malas-malasan, kemudian kita tidak berusaha. Enggak, tetap berusaha. Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Berusahalah, bersemangatlah dalam menggapai apa-apa yang bermanfaat bagimu, namun minta tolong kepada Allah, karena semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka katakan dokter, obat, ya, atau apapun itu adalah sebab perantara. Namun kita yakini kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga dengan sihir. Ya kan? Demikian juga dengan sihir. Tukang sihir dengan berbagai macam praktek-praktek sihirnya itu sebab.
sebab kematian, sebab sakit, atau sebab cerai. Namun tidaklah semua itu bisa mendatangkan dampak kepada yang disihir, kecuali kalau Allah mentakdirkannya sampai sihirnya. Nah, maka minta perlindungan dari sihir supaya kita ini tidak kena sihir, harusnya minta perlindungannya kepada siapa? Kepada Allah, jangan kepada dukun juga. Iya, kena sihir misalnya, diguna-guna katanya, minta tolong ke dukun, saya ini kayaknya disihir. Nah, dukunnya ini bisa menghilangkan sihir, cuman dengan cara yang syirik juga. Kenapa? Karena dukunnya ini punya peliharaan jin-jin juga, sehingga sihirnya ini bisa dikalahkan dengan jin yang lebih apa istilahnya, lebih senior, ya, lebih senior daripada jin tersebut. Kemudian kata beliau, qauluhu fasihru kufrun billahi jalla wa'ala, maka perbuatan sihir itu adalah kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qauluhu wa minhu as-sarfu wal atfu, di antara sihir adalah as-sarf wal atf, ai min anwa'is sihr, di antara jenis-jenis sihir as-sarfu wal atf, wa huwa bihadhil kalimati yushiru ila annahu anwa'un adidatun. Di sini penulis menyebut dengan kata-kata wa minhu, dan di antara sihir. Itu isyarat dari penulis bahwasanya sihir itu banyak. Ya, sihir itu banyak jenisnya. Namun yang disebutkan di sini hanya dua. Wallahu a'lam, karena mungkin hajah, keperluan di zaman tersebut, itu dua ini yang paling viral, yang paling banyak digunakan sihir-sihirnya itu. Tapi kalau mungkin kita cocokkan dengan kondisi di Indonesia, itu bukan urusan hati saja, sihir itu bukan urusan rumah tangga saja, bukan urusan cinta-cintaan saja, namun juga urusan bisnis, ya, atau urusan apa lagi? Politik, iya, urusan politik dan yang lainnya, di mana banyak, ya, kita mendengar caleg-caleg itu kalau misalnya lagi maju dalam kontestan pemilu, itu banyak yang datang ke dukun-dukun, ya, banyak datang ke dukun-dukun. Ada kawan dari Banyuwangi sana itu sudah menjadi hal yang lumrah ketika musim-musim politik, banyak diantara caleg-caleg itu yang pergi ke daerah Banyuwangi, karena daerah Banyuwangi itu terkenal apa? Sihir-sihirnya, naudzubillah, terutama di hutan-hutannya itu, tinggal di sana. Ya. Maka sihir itu macamnya banyak, sampai bahkan di Indonesia itu ada kalimat yang terkenal, orang Indonesia itu melakukan sihir bahkan dalam perkara-perkara yang nggak penting. Cinta ditolak, nah, iya kan, itu di Indonesia itu cinta ditolak, dukun bertindak, seakan-akan menjadi legalisasi gitu loh, menjadi hal yang lumrah. Sampai akhirnya terkenal kalimat tersebut, cinta ditolak maka solusinya adalah dukun yang bertindak. Naudzubillah. Sudah cinta ditolak itu bukan musibah, itu nikmat, ya kan, diselamatkan dari zina, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok dibalas dengan kesyirikan, yaitu dengan dukun? Naudzubillah. Walihada lamma aqada fi kitabihi tauhid baban fi sihri wa tahdhiri minhu, aqada ba'dahu baban fi bayani anwa'is sihri. Oleh karenanya, kata Syekh penulis di dalam kitabnya yang lain, yaitu Kitabut Tauhid, ini kitab yang fenomenal, ya, Kitabu At-Tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dalam Kitabut Tauhid menulis bab tentang sihir dan peringatan terhadap perbuatan sihir. Setelahnya beliau membuat bab baru tentang jenis-jenis sihir. Jadi ada dua bab. Yang pertama beliau menjelaskan sihir secara umum,
kafirnya praktek sihir. Kemudian bab setelahnya penulis menjelaskan tentang macam-macam sihir. Li'anna sihra anwa'un adidah, karena sihir itu memang banyak jenis-jenisnya. Wa asyara ila hadzal ma'na biqaulihi wa minhu as-sarfu wal 'atfu. Ini diisyaratkan, hal tersebut diisyaratkan oleh penulis dengan kalimatnya tadi secara maknawi, yaitu di antara sihir ada yang jenisnya sarf dan ada yang jenisnya ataf. Ai anna sihra anwa'un adidatun wa min anwa'ihi as-sarfu wal ataf. Sihir banyak jenis-jenisnya, di antaranya jenis sihir adalah sarf dan ataf. Wa khassa al-musannifu hadzal naw'a bidzikri huna li kathrati wuqu'ihi. Itu seperti yang Anda bilang tadi. Penulis menyebutkan hanya dua jenis sihir ini di dalam kitab ini karena dua jenis sihir inilah yang paling banyak terjadi. Ya, dua jenis sihir inilah yang paling banyak terjadi. Wa kathruhu iftitanun nasibihi, dan sering atau banyak membuat fitnah kepada manusia. Ya, banyak membuat ujian kepada manusia dua jenis sihir ini. Was-sarfu ini baru beliau menjelaskan apa itu sarf. Sarful insani amma yuhibbuhu wa yamilu ilaihi. Sarf itu artinya berpaling, yaitu berpalingnya seseorang dari apa-apa yang dia cintai dan dia condong kepadanya. Jadi ada seorang itu yang mencintai istrinya, condong, hatinya itu condong kepada istrinya. Namun dengan adanya sihir ini, dia berpaling dari istrinya, nggak lagi cinta sama istrinya. Atau kepada anaknya, nggak lagi cinta kepada anaknya, dan seterusnya. Atau mungkin di perusahaan, ada bos yang dia itu cinta kepada salah satu karyawannya, sehingga karyawannya ini benar-benar diberikan fasilitas, dimanjakan, karena bosnya senang sama dia. Nah, karyawan yang lain apa? Hasad, iri. Akhirnya bosnya itu dibuat berpaling dari karyawan yang dia cinta itu. Akhirnya benci bosnya sama karyawan, tanpa ada angin, tanpa ada hujan. Karyawan ini gak pernah melakukan kesalahan, karyawan ini juga gak pernah menyakiti hati bosnya. Tahu-tahu bosnya itu gak suka lagi sama dia, tanpa ada sebab. Nah, itu sihir namanya apa? Sarf. Sedangkan ataf kebalikannya. Atful insani ay imalatuhu ila ma la yuhibbu wa la yarghabu fihi. Sedangkan ataf yaitu dijadikan seseorang itu cinta kepada apa-apa yang sebelumnya tidak dia sukai dan tidak dia inginkan. Sebelumnya dia nggak suka, sebelumnya dia nggak pengen, tapi dengan sihir itu menjadi suka dan menjadi pengen. Ya. Fahadha minas sihir. Ini semua adalah termasuk jenis sihir. Ada di Indonesia itu koran apa itu? Iya, yang isinya kriminal-kriminal itu. Nggak tahu saya nonton nggak koran itu? Masih terbit ya? Koran kok gak usum gitu kan. Ya, dulu sering kalau beli kacang atau beli gorengan, itu kan bungkusnya koran-koran itu. Ya, kadang sambil makan gorengan sambil baca korannya itu. Ternyata ada satu halaman khusus, isinya adalah iklannya dukun-dukun. Ya, dengan ajian gitu, semar mesem, apalah. Iya. Terus iklannya itu bisa meluluhkan hati wanita, terus bisa meluluhkan hati bos, iya, melariskan dagangan, bisa membuat pembeli-pembeli. Itu kan gitu. Kadang pembeli itu nggak pengen untuk belanja di situ, nggak ada hasrat untuk belanja di situ. Tapi dengan adanya sihir itu, jadi pengen belanja ke situ. Ya, bukan karena memang dengan hal-hal yang ada kaitan antara sebab dan akibat. Kalau itu bukan sihir, tapi itu adalah memang pinter promosi,
Makanya namanya promosi itu. Kata Nabi, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya di antara bayan, penjelasan itu ada semacam sihirnya, tapi bukan sihir yang kita bahas di sini. Ada untuk melihat terkadang retorika marketing gitu, ya kan? Marketing itu kan. Kita ini sebenarnya nggak ada keinginan untuk beli barang itu, tapi memang uangnya pinter ngomong memang. Hah? Iya. Orang itu pinter ngomong sehingga kita ini jadi tertarik untuk beli itu. Ini juga disebut sihir, tapi bukan sihir yang apa? Yang hakiki, bukan. Itu sihir secara bahasa saja, karena bisa mempengaruhi orang dari yang bisa menarik seseorang. Tapi kalau ditimbang secara syar'i, halal nggak hukumnya? Halal hukumnya. Ya pintar-pintar ngomong antum untuk menarik pembeli itu, selama tidak ada kecurangan di situ. Jangan terus nanti produknya jelek, terus diiklankan apa? Diiklankan atau yang sering kita dapati sebagian orang berdusta. Buy one enggak bang, bukan buy one get one. Ada yang beli 2 dapat 1. Ya, beli 2 dapat 1. Oh iya wis, kalau gitu beli 2 dikasihnya 1. Iya. Kan bener kan kata dia, beli 2 dapat 1. Sampai beli berapa? 2. Ya sudah, ini tak kasih 1, dapatnya cuma 1 dok. Nah kadang ada kalimat-kalimat yang padahal itu pembelinya membeli, tapi digambarkan seakan-akan gratis. Ya. Ini kan menipu, apa maksudnya ya? Menipu, promo, beli 1 ya dapat 2. Padahal kalau dilihat harganya, ya pembelinya tuh kuloro itu saja nih, ngerti ya? Pembelinya tuh beli 2, tapi harganya di up. Sampai kalau beli 1, ini harganya 20.000. Ya. Tapi kalau Anda beli 2, harganya 30.000. Ya. Padahal memang harganya 15.000. Ngerti ya? Harga awalnya itu memang 15.000. Tapi dia mengatakan kalau kau beli 1, 20.000, di up harganya. Makanya enak beli 2, lebih murah, harganya 30.000. Padahal harganya memang 15.000. Ayo, ini orang-orang marketing. Tapi kembali ke sini, kata beliau, fahada minasir wa katsiran ma yaqa', dan ini banyak terjadi, wa yatasallatu bihi as-sahara 'alan nasi min hadzal bab, dan banyak tukang-tukang sihir itu menguasai seseorang, yang menguasai manusia, atau sihir itu bisa menjadikan seseorang tunduk kepada dia dari sisi ini. Bainaz zawjaini, bainaz syarikaini, bainal muta'amilaini fi ma'itit tujjar wa talab lirribhi wal kasbi lil mal, seperti antara 2 istri, atau antara 2 syarik, yaitu dua sekutu kongsi, atau antara 2 muta'amilain, di antara 2 orang yang saling bermuamalah, atau dalam perdagangan perniagaan dalam rangka untuk mencari keuntungan, atau dalam rangka untuk mencari harta. Itu tujuan-tujuan menggunakan sorf dan ataf, ya, dalam sorf dan ataf. Fatahta hadan naw'i minas sihri yaz'umu sahir liman yardaduhu wa ya'tihi annahu yastati' an yastamila ilaihi nasu wa yuqtifuhum ilaihi. Kata beliau, dari turunan jenis sihir inilah para tukang sihir, ya, mereka mengklaim orang-orang yang minta bantuan sihir kepada dia, tukang sihirnya ini mengklaim mampu untuk menjadikan hati manusia condong kepada dia. Ya, tenang, dalam waktu kurang dari 24 jam fulanah itu akan kelepek-kelepek sama kau. Dalam waktu kurang dari 24 jam tokomu akan laris manis, restoranmu akan banyak pengunjungnya, dan yang lainnya. Wa man la yarghabu fihim wa yasrifuhum anhu
wa hadza kufrun billah. Atau sebaliknya, tenang, itu kompetitormu itu, lihat saja, kurang dari 24 jam gak payu sang tuku ini. Kurang dari 24 jam ya, dia tidak akan lagi, fulanah ini tidak akan lagi suka kepada suaminya ya, tapi sukanya nanti sama kau ya. Maka ini semua adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Nggak ada nanya ya? Nggak cukup juga. Hipnotis. Nah, hipnotis ini ada unsur sihirnya juga, tapi ada unsur secara psikologi juga. Ya, makanya hipnotis ini juga dipakai dalam interogasi misalnya, di mana seseorang itu dijadikan tidak sadar dengan hal-hal yang ada kaitan antara sebab dan akibat. Contoh misalnya dengan dia diberikan bius. Ketika dia diberikan bius, dia berada di alam bawah sadar, maka dia bisa ngomong sesuatu yang dia ketahui, namun tanpa sadar dia ceritakan rahasia-rahasianya. Saya waktu tahun lalu operasi, itu dokternya bilang, nanti kalau setengah-setengah sadar, efek biusnya itu sudah mulai hilang, maka biasanya omongannya itu ngelantur. Biasanya omongannya ngelantur. Ya. Nah, dengar seperti itu, istri saya bilang, oh enak jadi takon-takon nih. Kesempatan nih jadi takon-takon ini. Nah, itu seperti hipnotis. Jadi kita ngomong namun tanpa kita sadari, ngelantur omongannya. Ya, itu syirik bukan? Bukan, tapi memang ada hipnotis yang sifatnya itu dengan bantuan jin. Nah, wallahu a'lam. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.